Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gigi Suhahini. Di sini saya akan mempresentasikan kekeringan dan pengaruhnya terhadap tanaman dengan dosen pengaku yaitu Bapak Khairul Umam STP MP. Dan PPT ini disusun oleh saya sendiri, Gigi Suhahini, dengan NIM 120. Nah, di sini saya akan membacakan tentang sebuah permasalahan kekeringan di Indonesia. Permasalahan kekeringan di Indonesia ini dirasakan di sebagian wilayah Indonesia. Kekeringan terjadi akibat dari tidak meratanya distribusi hujan yang merupakan satu-satunya input bagi suatu daerah. Ketidakmerataan hujan ini akan mengakibatkan beberapa daerah yang curah hujannya kecil akan mengalami ketidakseimbangan antara input dan output air, dikutip dari Sofiati 2007. Nah, kekeringan ini juga merupakan permasalahan bagi masyarakat karena dapat mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan eh, seperti mandi, mencuci, hingga dapat menyebabkan turunnya kualitas panen yang berujung gagal panen. Nah, selain itu, kekeringan juga dapat berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Wah, itu sangat mengerikan ya, walaupun lahan pada musim kemarau. Di sektor pertanian ini, kekeringan dapat menurunkan kualitas panen para petani karena kekeringannya di sekitar sawah. Kekeringan adalah suatu fenomena alam, dikutip dari Ahli Iklim 2002, menyatakan bahwa tanaman yang mengalami kekurangan air berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman. Hal ini disebabkan karena air mempunyai fungsi dalam pengatur stomata, penutup stomata, berpengaruh laju fotosintesis sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan hasil tanaman tidak optimal. Nah, permasalahan apa saja sih yang terjadi di Indonesia bahkan atau di mancanegara dari kekeringan ini? Yang pertama yaitu apa pengertian dari kekeringan. Kedua, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kekeringan. Ketiga, apa dampak kekeringan bagi pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan. Nah, dan ini ada pertanyaan lagi, apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu mengetahui pengertian kekeringan. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekeringan. Ketiga, mengetahui dampak kekeringan bagi pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan tersebut. Nah, di sini saya akan langsung menjawab saja dari pertanyaan yang pertama tadi. Pengertian kekeringan sendiri yaitu kekeringan menurut para ahli. Nah, untuk yang pertama yaitu kekeringan menurut menurut Parwata et al. 2014 yaitu hubungan antara ketersediaan air di bawah rata-rata minimal kebutuhan air untuk hidup, lingkungan maupun kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Jamil 2013, kekeringan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Kekeringan hidrologi, kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan sesuai daerah di bawah normal. Kekeringan hidrologis terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Dan yang terakhir, kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu seperti itu. Nah, kekeringan sosial sendiri merupakan muara dari semua kekeringan yang terjadi
yang telah terjadi sebelumnya, karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi. Kekeringan adalah suatu keadaan tanpa hujan berkepanjangan atau sering di bawah rata-rata yang cukup lama, lalu sehingga mengakibatkan keseimbangan hidrologi terganggu secara serius. Dan konsep kekeringan didapat dari definisi periode tanpa air hujan cukup atau suatu periode kelangkaan air. Nah, kekeringan dapat disebabkan karena curah hujan di bawah normal dan jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan turunnya elevasi permukaan laut. Sedangkan di bidang pertanian bisa disebabkan karena tidak ada kandungan air di dalam tanah, sehingga tidak dapat ditanam dengan tumbuhan seperti itu. Lalu penyebabnya kekeringan lahan juga bisa disebabkan karena daerah yang dulunya merupakan daerah vegetasi menjadi wilayah pemukiman, dikutip dari Dimensi 2014. Nah, di sini ini adalah contoh gambar dari kekeringan. Tanahnya retak-retak seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah contoh gambar dari gagal panen. Lalu faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekeringan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami kekeringan di antara lain yaitu posisi geografis. Nah, posisi geografis juga mempengaruhi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekeringan di Indonesia. Seperti Indonesia itu merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua dan dua samudra. Secara ekstrim karena terjadi perubahan dan mengalami fenomena monoson atau sebuah fenomena alami di mana seringnya terjadi perubahan iklim secara ekstrim karena terjadinya perubahan tekanan udara dari daratan seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu penggunaan air tanah secara berlebih. Penggunaan air tanah secara berlebih juga dapat membuat kekeringan di sejumlah tempat. Terlebih saat kemarau tiba, permasalahan ini disebabkan oleh penggunaan air tanah secara berlebih oleh para petani saat musim kemarau agar dapat digunakan untuk mengairi sawah atau ladangnya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu kerusakan hidrologis. Kerusakan hidrologis itu apa sih? Rusaknya fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan saluran irigasinya terisi sedimen dalam jumlah besar. Seperti itu. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah rendahnya tingkat curah uap air dan awan. Rendahnya tingkat produksi uap air dan awan di beberapa tempat di Indonesia yang akhirnya membuat minimnya hujan. Untuk yang kelima yaitu adalah faktor global warming. Faktor global warming tersendiri atau pemanasan secara global terjadi salah satu penyebab kekeringan terjadi baik di Indonesia ataupun di berbagai negara lain di dunia. Nah, untuk yang keenam yaitu adalah minimnya daerah resapan. Banyaknya pembukaan lahan dan mendirikan beton-beton bertingkat di atasnya, maka secara otomatis itu akan berkurang pula serapan air hujan. Dan kandungan air tanah semakin lama semakin hilang karena tidak mendapatkan pasokan lagi. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya yaitu dampak kekeringan bagi pertumbuhan tanaman. Dikutip dari Mardianti 2007 menyatakan bahwa kekeringan air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Kenapa? Karena kekeringan dapat menyebabkan gugurnya daun sebagai respon tanaman dalam usaha mengurangi kehilangan. Lalu, menurut Herawati dan Setia Miharja tahun 2000, bahwa setelah terjadi kekeringan pada umumnya, tanaman mengalami recovery dengan percepatan pertumbuhan, akan tetapi ukuran daun lebih kecil dibandingkan dengan tanaman dalam keadaan normal. Kekeringan dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tinggi tanaman, karena kekeringan menghambat pertumbuhan diameter batang. Lalu, pertumbuhan sel merupakan fungsi tumbuhan yang paling sensitif terhadap kekurangan air. Nah, tanaman yang terkena dampak kekeringan ini akan mengalami perubahan morfologi, anatomi, dan fisiologi berupa penurunan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, luas daun, berat kering total, kadar air tanaman, indeks stomata, tebal korteks akar, tebal mesofil daun, tebal floem daun, sebaliknya terjadi peningkatan. Kadar proline tebal epidermis akan akar diameter xilem batang, tebal korteks batang, dan tebal xilem daun. Nah, lalu menurut Sari et al. Tahun 2013, tanaman yang mengalami kekeringan cenderung memiliki ukuran daun yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal. Semakin tinggi kekeringan, maka luas daun akan semakin turun, sesuai dengan pendapat Sopadie tahun 2014. Mekanisme adaptasi terhadap kekeringan yaitu melalui pengurangan kehilangan air. Misalnya dengan cara menutupi stomata dan mengurangi luas daun. Umumnya berimplikasi pada menurunnya fiksasi karbon dioksida atau CO2. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan itu sendiri yaitu yang pertama adalah mengatasi kekeringan dengan penghijauan. Gimana sih caranya mengatasi kekeringan dengan penghijauan? Yaitu seperti ini. Alangkah baiknya dilakukan di daerah hulu, diikuti dengan melakukan pengurangan konveksi lahan di daerah hulu. Konveksi lahan bisa mempengaruhi bisa mengurangi kemampuan lahan dan menyerap air hujan. Terus untuk yang kedua yaitu pengolahan tanah dan pemberian potsolan. Nah, pengolahan tanah dilakukan dengan pajak traktor yang bertujuan untuk menggemburkan tanah agar sirkulasi udara baik seperti itu. Dan untuk yang ketiga, pemasangan sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes atau drip irrigation sangat cocok diterapkan pada lahan kekeringan yang terdapat sedikit air dengan topografi yang relatif datar. Untuk yang keempat yaitu pemupukan dengan sistem vertigation atau fertilization and irrigation. Nah, fertigation merupakan sistem pemupukan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan irigasi. Kesimpulan dari pemaparan PPT saya tadi yaitu kekeringan adalah keadaan tanpa adanya hujan secara berkepanjangan, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan hidrologi. Apabila kekeringan terjadi di bidang pertanian, maka kekeringan tersebut disebabkan oleh tidak adanya kandungan air yang ada di dalam tanah, sehingga tanaman tidak akan bisa tumbuh di sana. Dampak kekeringan ini bagi tumbuhan sendiri yaitu dapat menyebabkan gugurnya daun. Ukuran daun akan lebih kecil dibandingkan dengan daun pada tanaman yang normal, dapat menghambat pertumbuhan tinggi tanaman dan perbuahan morfologi lainnya yang ada pada tanaman. Kekeringan sendiri bisa terjadi karena
posisi geografis Indonesia, penggunaan air bersih yang berlebihan, kerusakan hidrologis, rendahnya tingkat curah uap air dan awan, global warming, serta minimnya daerah wisata. Terima kasih, itu tadi adalah pemaparan PPT dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.